Hai guys, balik lagi bersama Mimin di Donghua Movie. Kali ini kita akan melanjutkan spoiler dari Donghua yang berjudul Tom Oppa and Good. Di mana spoiler ini langsung Mimin kutip dari novel Shenmue. Dan alhasil, spoiler episode 12 kemarin ternyata berbeda jauh dengan filmnya guys. Mimin sempat shock, tapi apa daya, semua tergantung keinginan dari pembuat film. Dan yang Mimin lakukan sekarang hanyalah untuk menghibur kalian semua, biar nggak suntuk dan bosan dengan hari yang melelahkan ini. Dan karena ini hanyalah sebuah spoiler, Mimin berharap kalian juga mengerti. Isi video di dalam pasti nggak akan sesuai dengan alur ceritanya. Untuk yang baru gabung, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya ya, biar Mimin semangat update spoilernya. Tanpa basa-basi lagi, kuy ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Chenan yang merasa dikhianati oleh Kaisar karena Kaisar sudah berbohong kepadanya. Chenan pun akan melakukan pemberontakan di acara pernikahan Chuyu. Chenan juga meminta bantuan kepada monster tua untuk memberikannya racun untuk melumpuhkan kultivasi seseorang sementara waktu. Sementara semua persiapan berhasil, dia pun akan segera menjalankan rencananya. Pagi hari, ketika sinar matahari menyinari ruangan, Chenan pun membuka matanya. Setelah mandi, dia duduk di dalam kamarnya dan mulai bermeditasi mengatur napasnya. Semua orang telah menerima undangan pernikahan dari keluarga Shima. Setelah sarapan, mereka semua bergegas menuju kediaman Shima satu demi satu. Chenan pun akhirnya melompat dari keadaan meditasinya. Dia sudah menyesuaikan situasi agar menguntungkan baginya. Di punggungnya ada busur Hayui dan juga pisau panjang tersampir di pinggangnya. Ibu kota Chuyu saat ini sangat sibuk. Jalanan sangat padat oleh aliran pejalan kaki dan kereta kuda yang tak berujung. Toko-toko penuh sesak di kedua sisi jalan. Panggilan untuk membeli dan menjual memenuhi udara. Hari ini adalah tanggal pernikahan antara putra Jenderal Agung Sima Chanpeng yang perkasa yaitu Sima Lingkong dengan putri seorang kaisar yang bernama Chuyu. Karena hal ini jumlah prajurit yang menjaga semua jalan dan gang jauh lebih besar dari biasanya. Chenan yang berjalan menyusuri jalan yang ramai saat dia dihentikan oleh sepasukan tentara yang menggunakan tombak. Namun karena Chenan sudah dikenal di seluruh kekaisaran, hanya dengan menyebutkan namanya saja semua tentara yang mencegatnya langsung memperbolehkan dia lewat. Chenan juga melambaikan tangannya dan berkata jika dia harus ikut serta dalam upacara pernikahan itu. Dia pun meminta kepada mereka, salah satu dari mereka tetap di belakang dan menuntunnya. Sisanya boleh tetap melanjutkan patroli mereka. Dengan adanya seorang prajurit yang memandu, tidak ada orang lain yang menghentikan Chenan saat dia melanjutkan perjalanan. Setelah ia tiba di luar kediaman Shima, Chenan melambaikan tangan ke prajurit itu dan mengirimnya kembali untuk berpatroli. Halaman kediaman Shima sangat tinggi dan memiliki gaya yang luar biasa. Kata kebahagiaan ditempel di atas gerbang permilionnya. Dua singa penjaga besar yang diukir dari marmer putih terletak di kedua sisi pintu masuk. Arus lalu lintas yang padat saat ini menuju ke dalam kediaman itu. Setiap orang yang diizinkan masuk memiliki status yang dihormati. Lebih dari setengah dari mereka adalah bangsawan dari ibu kota kekaisaran. Tidak jauh dari kediaman Shima, Chenan dengan tenang mengamati daerah itu. Tepat ketika kaisar tiba, dia pergi ke sudut dan menuju sebuah gang kecil di sampingnya. Semua pejabat yang berpartisipasi dalam pernikahan keluar dari kediaman untuk dengan hormat menyambut kepala negara Chuhan. Kemewahan dan kesombongan yang ditampilkan dengan mudah membuat siapapun tak bisa berkata-kata. Teriakan hidup panjang menggema di seluruh kediaman. Setelah sekitar 1 jam suara musik melonjak ke langit. Proses pengawalan mempelai wanita telah tiba. Sima Lingkong duduk di atas kuda. Tubuhnya terbungkus pakaian merah, keberuntungan dengan ekspresi yang sangat senang. Prosesi yang mengawal pengantin wanita di pernikahan juga sangat sensasional. Tidak kurang dari 100 pemain instrumen dan anggota profesi lainnya. Personil perlindungan yang menyertai berjumlah tidak kurang dari ratusan prajurit. Hampir 100 prajurit mengitari tempat pernikahan sang pengantin Chuyu. Ketika mereka mendekati kediaman Shima, naga terbang hijau gelap tiba-tiba melonjak keluar dari dalam. Naga terbang itu berputar di atas kepala Sima Lingkong dan menjerit panjang.
Kemudian setelah itu gulungan kertas merah tiba-tiba turun dari tubuh naga terbang itu. 4 kata tertulis di kertas itu, 100 tahun kebahagiaan. Semburan petasan terdengar bersamaan dengan instrumen tradisional. Si melingkung bersinar dengan kebahagiaan. Dengan gerakan tangan ke arah langit, naga terbang turun kembali ke kediamannya. Upacara pernikahan masih belum secara resmi dimulai, namun hari itu sudah dimulai dengan ledakan yang luar biasa. Setelah profesi pengantin wanita memasuki kediaman Sima, area di depan pintu masuk tidak lagi aktif dan ramai seperti yang baru saja terjadi beberapa saat yang lalu. Di sana Chenan keluar dari gang kecil dan mendengar musik yang berdetak kencang dan semburan sorak-sorai yang gembira. Kata-kata yang Sima Lingkong katakan kepadanya 2 hari yang lalu terus terdengar di telinganya. 2 hari dari sekarang, Cuyo dan aku akan menikah. Karena dia sudah memutuskan untuk menimbulkan keributan, apa gunanya bagi dia untuk merasa ragu? Ketika dia memikirkan hal ini, Chenan mengambil busur Haiyui dari punggungnya. Pada saat ini para penjaga yang ditempatkan di luar kediaman Sima sudah memperhatikannya. Mereka berteriak dan bertanya kenapa dia membawa senjata ke tempat itu. Chenan mengabaikan mereka saat dia mengambil anak panah yang keluar dari tabungnya dan mengarahkannya ke tali busur. Tepat sebelum penjaga maju menuju ke Chenan, cahaya kemasan menyilaukan tiba-tiba meletus dari busur Haiyui. Ketegaran yang melanda rasa takut ke dalam hati dan jiwa seseorang muncul dari tubuhnya. Para penjaga bersujud ketakutan dan tidak bisa menahan diri mundur lebih dari 10 langkah ke belakang. Di dalam kediaman Sima Lingkong dan Cuyo yang berada di dalam aula dan bersiap untuk berlutut ke langit dan bumi. Tetapi pada saat itu hampir semua orang merasa ketakutan yang mendalam di hati mereka. Namun suara angin yang bergemuruh membuat acara itu langsung terhenti sejenak. Semua orang di aula resepsi sangat khawatir melihat hal itu. Di sana Chenan dengan ringan menarik tali busurnya. Anak panah berbulu yang ditembakkan oleh busur Haiyui berubah menjadi sinar keemasan saat terbang ke depan. Pintu masuk yang tinggi di kediaman Sima ditembus oleh panah emas dengan gemuruh dan mulai runtuh. Panah emas berjarak 5 atau 6 meter dari tanah. Itu tidak dalam posisi untuk menyakiti siapapun. Tetapi bangunan dan struktur yang ditembusnya langsung hancur. Tampak seperti naga emas yang menggali jalan melalui kediaman dan menyeret ke belakang. Jejak cahaya panjang keemasan itu menembus berbagai bangunan. Di mana-mana cahaya keemasan berlalu, rongga yang ditinggal di dinding bangunan menyerupai gerbang naga. Ketika panah emas menembus aula resepsi Sima Lingkong, semua orang benar-benar terpana. Panah emas meniup dinding di atas kepala kaisar dan meninggalkan gerbang naga yang menakutkan. Sontak semua berusaha untuk melindungi sang kaisar. Aula resepsi benar-benar berantakan. Kaisar Chuhan benar-benar ketakutan, kulitnya putih pucat. Sang permaisuri yang mencengkram tangannya juga ikut ketakutan. Namun Cusian jelas mengetahui jika semua ini pastilah ulah dari Chenan. Semua orang yang telah melihat pertempuran di istana kekaisaran semuanya memiliki kesadaran yang sama. Panah ini pasti ditembakkan dari busur Haiyui yang tidak diragukan lagi adalah perbuatan Chenan. Kemudian tawa panjang terdengar dari luar tempat resepsi Sima. Di mana Sima Lingkong? Aku Chenan datang untuk mempermainkan dia dan pengantin wanita yang baru menikah untuk merayakan pernikahannya. Gelombang suara bergulir melonjak melalui tempat itu. Ekspresi Kaisar Chuhan dan juga Putri Sucian mulai memburuk. Hal yang mereka takutkan akhirnya menjadi kenyataan. Chenan benar-benar memberontak melawan Kaisar Chu. Ini menyebabkan mereka merasa menyesal dan benci kepadanya. Semua orang yang ambil bagian dalam upacara pernikahan adalah bangsawan ibu kota kekaisaran. Mereka sudah mendengar tentang perselingkuhan rahasia ini. Mereka sangat menyadari alasan Chenan harus datang mengganggu upacara pernikahan itu. Selain itu, mungkin saja dia memberontak melawan Kaisar Chu karena hal ini. Sudah tidak ada cara untuk tetap melanjutkan upacara pernikahan. Harapan untuk resolusi damai pun pupus. Dia memegang pisau panjang di tangannya. Bilah pisau memancarkan cahaya keemasan dan sangat cerah. Tepian cahaya keemasan dan nyata mengelilingi bilahnya. Tombak dan tombak dihancurkan di bawah kekuatannya. Pisau Qi mengamuk tak terkendali. Sebuah kekuatan yang kuat meletus dalam gelombang menabrak seluruh tempat tinggal bersamanya. Para pejuang di dalam kediaman itu seperti bebek yang didorong oleh ombak yang sangat kuat.
Baris demi baris orang berbalik ke tanah. Di dalam kediaman tiba-tiba tidak ada satupun jiwa yang mampu menentang serangan ini. Si Malingkong dengan marah menggertakkan giginya. Dia ingin membunuh Chenan dengan tangannya sendiri. Kemudian dia merobek baju pernikahan merah dari dadanya dan berjalan keluar. Para tamu di aula resepsi termasuk Kaisar Chuan tiba di luar halaman. Tubuh halus Cuyu bergetar. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya melepas penutup kepalanya yang merah dan ikut keluar. Di sana si Malingkong menunjuk ke arah Chenan dan berkata, "Mengapa kamu mengganggu pernikahan saya?" Namun Chenan dengan marahnya berkata, "Jangan beri aku argumen kosong itu. Kamu harusnya tahu kenapa." Ekspresi si Malingkong mulai pucat. Saat itu seorang pria parubaya yang tinggi melangkah maju dari yang lain dan berkata, "Chenan, apa yang kamu lakukan? Karena putriku sudah menikah dengan orang lain, kamu seharusnya tidak menyusahkannya lagi." Mendengar kata-kata ini, Chenan mengetahui bahwa pria di depannya adalah ayah Cuyu. Dia menangkup tinjunya dengan hormat dan berkata, "Putri Cuyu tidak menyukai si Malingkong. Jika dia benar-benar menikah dengannya, satu-satunya hal yang dia dapat adalah penderitaan seumur hidup. Apakah Anda memiliki hati untuk membuatnya melompat ke dalam lubang api?" Chenan belum selesai berbicara ketika pria lain memotongnya. Seorang pria parubaya yang dominan memisahkan diri dari kerumunan dan berkata, "Pelindung kerajaan, Anda harusnya mengerti apa yang sedang Anda lakukan. Pernikahan putra saya telah diberkati oleh Yang Mulia. Apakah Anda tidak setuju dengan Yang Mulia? Jenderal Agung Sima. Gelar yang bagus. Mengapa Anda tidak langsung berbicara tentang bagaimana saya akan mengambil tindakan tepat di depan Kaisar? Apakah Anda sudah takut?" Dengan mengatakan itu, Chenan berbalik menghadap Chuan dengan suara menggelegar. Dia berkata, "Hari itu di arena latihan, jika bukan karena aku Chenan melawan para penunggang naga, aku khawatir Kaisar Chu akan sangat dikalahkan dan akan menjadi bahan tertawaan para negara bawahannya. Saya Chenan mempertaruhkan diri saya tanpa memperdulikan hidup saya dengan imbalan apa. Mengapa Yang Mulia memberkati pernikahan antara Cuyu dan juga si Malingkong? Mengapa kamu memperlakukan saya seperti itu?" Di samping seorang menteri pengadilan menegur, "Chenan, Anda cukup berani untuk menentang Yang Mulia seperti ini. Apakah Anda tahu jika ini salah satu tindakan pengkhianatan?" Pengkhianatan? Ketika seseorang menawarkan 1 Ci, saya akan menawarkan mereka 1 Jang. Jika seorang menyinggung saya, ketika kesabaran saya akhirnya habis, saya masih harus menyeretnya ke depan saya bahkan jika dia adalah seorang kaisar surga. Ketika dia mengatakan ini, dia mengarahkan pisau panjangnya ke langit. Tepian pisau yang gemerlap dari cahaya melayang ke langit. Tepi pisau yang menyilaukan menerangi seluruh halaman seperti sambaran petir. Udara yang tebal dan dingin itu menyengat. Semua orang yang hadir merasakan tekanan impulsif di wajah mereka. Cusian yang melihat betapa tidak sopannya Chenan bertindak terhadap Kaisar dengan marah berkata, "Chenan, kamu terlalu berlebihan. Jangan lupa Anda adalah subjek dari Chu saya. Haruskah rakyat memperlakukan raja mereka seperti ini?" Pertama kali Chenan melihat Cusian. Sebelumnya Cusian telah memanjakannya dalam perjalanan mereka ke ibu kota kekaisaran. Dia telah mempercayai Cusian bahkan dalam hal yang lebih tinggi. Tetapi karena serangkaian peristiwa yang baru-baru ini dibuka, posisi Cusian dalam benaknya telah merosot ke bawah. Ini adalah wanita penipu yang akan melakukan apa saja, adil atau busuk. Jika itu menguntungkan keluarga kekaisaran, skemanya sangat dalam dan agak menakutkan. Namun Chenan mengelak apa yang dikatakan Cusian. Dia bukan milik negara manapun. Dia hanyalah pengembara yang saat ini melewati Kaisaran Chu. Kekaisaran Chu belum menjadi rumah baginya. Jadi Chenan tidak menanggung keraguan dalam melakukan pemberontakan kali ini. Ketika Chenan menyelesaikan kata-katanya, Chenan menganggap dirinya seorang pria dari 10.000 tahun yang lalu. Setiap orang yang hadir yang mendengar kata-kata ini tidak dapat mengerti apa yang dia maksudkan. Chenan juga tidak yakin apakah orang lain dapat memiliki hati nurani yang bersih. Demi keuntungan politik mereka bahkan telah melemparkan teman baik mereka sendiri ke dalam mimpi buruk pernikahan. Kemudian di sela-sela perdebatan mereka, Chenan mencari melalui kerumunan sepanjang waktu. Dia sekarang akhirnya menemukan Cuyo yang menggunakan pakaian pernikahan merah. Kulitnya yang biasanya elegan dan indah sekarang agak pucat dan sangat kuyup. Dia melempar pisau panjang ke tangan kirinya. Kemudian dengan lambaian tangan kanannya, angin kencang meletus. Sebuah kecemerlangan emas meledak dan telapak tangan emas raksasa muncul. Telapak tangan emas menyapu Cuyo dan membungkus dirinya dan langsung membawanya ke hadapan Chenan.
Praktisi di tempat kejadian dengan kultivasi mendalam tidak bisa berkata, semua praktisi tercengang. Di sisi lain, Cuyo yang tiba di depan Chenan tiba-tiba dia merasa perasaan yang aneh. Perbedaan antara Chenan di masa lalu dan Chenan saat ini sangatlah besar. Namun Chenan menatap mata Cuyo dan berkata, "Cuyo, aku akan membawamu pergi." Tetapi entah kenapa Cuyo menolak kebaikan Chenan. Chenan yang mendengarnya sedikit keheranan. Di sela-sela kebingungannya, tiba-tiba saja Cuyo berteriak, "Chenan, hati-hati." Di sana si Malingkong mengambil pedang panjang dari penjaga yang berdekatan dengannya dan menebas Chenan. Pertempuran kedua Jamrud Ki menghasilkan suara cici yang sangat memutuskan di udara. Karena situasi ini, Chenan menarik Cuyo ke belakangnya. Pisau panjang di tangan kirinya membalas serangan itu. Tepian pisau yang menyala dari cahaya menembak ke depan. Kemudian gelombang energi yang luar biasa mulai meletus. Jika kamu ingin bertarung, maka mari kita bertarung. Hari ini aku Chenan harus menyebabkan kekacauan di ibu kota kekaisaran. Kedua kekuatan saling bentrok. Suara robekan di udara mulai menderu. Namun Chenan tidak bergerak dari posisinya semula. Sementara si Malingkong didorong mundur 5 langkah, menyebabkan darah dan kinya menggulung di wajah dan mulai memerah. Tapi dia tidak merasa takut sama sekali. Bahkan dengan kedipan dingin di matanya, dia mengangkat pedangnya untuk bergegas maju dan menyerang lagi. Di udara energi ki keduanya mengamuk dengan bebas. Setelah mengirim pisau cahaya yang menyilaukan dengan garis miring, Chenan melompat ke ruang kosong di langit. Cahaya kemasan yang kuat mengelilingi tubuhnya seperti api yang mengamuk. Sepertinya tubuhnya terbungkus oleh armor perang yang terbuat dari esensi emas. Kemudian dia melompat di atas kepala si Malingkong. Dan tekanan yang besar menekan si Malingkong. Tekanan kritis yang tiada tara membuatnya tidak bisa bernapas. Tetapi di hadapan semua praktisi ibu kota kekaisaran, si Malingkong menolak untuk kalah dan tak ingin kehilangan muka. Dia menguatkan dirinya dan mengangkat pedangnya untuk melawan. Kemudian sebuah energi ki langsung terbang dengan serangan balik. Ketika serangan si Malingkong itu mengarah di kaki Chenan, itu hancur berkeping-keping. Pancarannya menghilang dalam sekejap dan pedang emas eksternal Chenan terbang ke bawah. Si Malingkong sangat terkejut. Saat dia mundur, dia kembali mengangkat pedangnya dan mencoba bertahan dari serangan Chenan. Sebuah fatamorgana muncul di depan mata semua orang. Dalam sekejap Chenan menginjak 13 langkah dan menerobos pertahanan ki-nya. Lapisan demi lapisan pedang ki menghantam pedang panjang milik si Malingkong. Si Malingkong mengepalkan pedang dengan kedua tangannya dan menahannya. Tetapi tekanan yang luar biasa terlalu berat baginya untuk ditanggung. Kedua kakinya tenggelam ke lantai marmer dan mendorongnya di bawah tanah. Ketika Chenan menginjak langkah ke-11, pedang panjang itu benar-benar hancur dan meledak menjadi banyak potongan logam dan terbang ke tanah.